Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian Rima. Baik Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Itu aku nah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Itu aku nah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Itu aku nah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Thank you mas. Mau nomor hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu?
Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Thank you Mas. Oh, enggak pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang
sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui
bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4 miliar 900 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke.
Ito ko na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ko na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ko na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara.
Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you. Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
Hampir kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok.
Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat.
Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribunas. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya, baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arief Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau.
Dan pantauan kami tadi iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi dinas PUPR, di mana kepala dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Thank you mas. Oh, pakai waktu. Ya, terkait
OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan.
Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Thank you mas. Mau dapat hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap.
Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4 miliar 900 4,9 miliar rupiah. Di garasinya, Tribuners, ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah?
Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Mukhang bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Mukhang bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Mukhang bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners
bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Mau nomor hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan.
Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min.
Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Diantaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas, Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR
Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih
berlangsung ya di lapangan, tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana kepala dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana
beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Kira itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Kira itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Kira itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Thank you, Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya.
Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Thank you Mas. Mau pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau.
saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025.
Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya, Tribuners, ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mau nomor hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih
berlangsung ya di lapangan, tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Coba itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Coba itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Coba itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya.
Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan
membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nantinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami, bang. Itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami, bang.
Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR, dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you, Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang benar dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi.
Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau. Saat ini Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Di Mas. lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena
informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Thank you, Mas. Kalau pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih,
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you Mas. Oh, kau pakai mati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan
Riau II. Sementara itu Tribuners terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mau pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke Mas. Oke. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021.
Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Terima kasih. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya mas? Nanti kami akan update sekalian.
tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami di bang. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami di bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan, diantaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional
ke-17 Riau, ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR.
Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima. Hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Itu aku nah. Hah? Aku pernah bawa aku sama Min.
Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Thank you, Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan
tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga, ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai
4 miliar 900, maaf maksud kami 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you Pak. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ko na. Ha? Kung bawa ako sa mamin.
itu aku dah. Hah? Aku udah bawa aku sama Amin. Itu aku dah. Hah? Aku udah bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan.
Thank you Mas. Kalau nggak mau hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya kena bawa kami bang.
bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you, Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan
tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners.
dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini?
Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Terus itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Terus itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Terus itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Thank you mas. Oh nggak pakai mati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Pak. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin.
Thank you mas. Oh nggak pakai mati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria,
Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4 miliar 900 4,9 miliar rupiah. Di garasinya, Tribuners, ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau?
Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Kung bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Kung bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Kung bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto.
Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you Mas. Kalau nggak pakai Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini.
memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
Hampir kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you, Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi.
Sebelumnya ada nama Saleh Yazid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SMA Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena
informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Terus itu aku dah. Hah? Aku pada bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku pada bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku pada bawa aku sama Amin. Thank you, Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Thank you, Mas. Mau nomor dua aku. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan
Riau II. Sementara itu Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas?
Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019.
Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you Mas. Mau nomor hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan. Karena ini memang sedang berjalan di lapangan, sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya, karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
hampir kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Bukan nak bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok.
Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you, Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat.
Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arief Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK.
Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Thank you, Mas. Kalau pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak
penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya.
bawa aku sama Amin. Thank you mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu.
Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4 miliar 900 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya.
Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi ya, berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you. Mas. Kalau nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau?
Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
HP, dia nak bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi.
Sebelumnya ada nama Saleh Yazid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Mas. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena
informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih,
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you mas. Oh nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan
Riau II. Sementara itu Tribuners terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021.
Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Oh nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? nanti kami akan update sekalian.
tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir dia nak bawa kami bang. Kau aku dah. Hah? Kau nak bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir dia nak bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan, diantaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Baru Bebas
pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima.
Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian Rima. Ya Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian Rima. Baik Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Kira itu aku dah. Hah? Aku dah bawa aku sama Min.
bawa aku sama Amin. Ito ko na. Ha? Ako na bawa ako sa Amin. Thank you mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan,
tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you Mas. Mau dapat dua hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4
miliar 900, maaf maksud kami 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Bukan bawa ako sa mamin.
aku sama Amin. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan.
Thank you Mas. Oh, nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nantinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Oh, hampir kena bawa kami nih, Bang.
Hah? Bukan bawa aku sama Mamin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya, nak bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas, mau pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah
10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau
saat ini Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana kepala dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian Rima.
Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Terus itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Min. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan.
Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya.
dah. Hah? Kau nak bawa aku sama Amin. Thank you. Mas, oh nggak pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah
Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya, Tribuners, ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak
Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024.
Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Oh nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang
OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau. Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir dia nak bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
apa ya kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi.
Sebelumnya ada nama Saleh Yazid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Di Mas. lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya, baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena
informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Gimana itu aku dah? Hah? Aku dah bawa aku sama Amin. Gimana itu aku dah? Hah? Aku dah bawa aku sama Amin. Gimana itu aku dah? Hah? Aku dah bawa aku sama Amin. Thank you mas. Oh, nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you mas. Kalau pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan, tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan
Riau II. Sementara itu Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you. Mas, kalau nggak pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke Mas. Oke. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021.
Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Mau nomor hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian.
tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Itu aku dah. Hah? Bukan bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan, diantaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas, nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Baru Bebas
pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima.
Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Min.
Kau kena? Hah? Kau kena bawa aku sama Amin. Kau kena? Hah? Kau kena bawa aku sama Amin. Thank you, Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau.
Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you mas. Oh, nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan
membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai
4 miliar 900, maaf maksud kami 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi Riau. Barang buktinya Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Kung bawa ako sa mamin.
itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan.
Thank you. Mas. Oh, nggak pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Enggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir dia nak bawa kami bang.
bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Hampir kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you. Mas, kalau nggak pakai hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan
tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners.
dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini?
Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Thank you, Mas. Mau nomor 2 hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin.
Thank you mas. Oh nggak pakai hati. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor Dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat Dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria,
Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, Tribuners, terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya, Tribuners, ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau?
Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi ya, berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto.
Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021. Sebelum dieksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini.
memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak. Apa ya nak bawa kami ni bang? Itu aku lah. Hah? Bukan bawa aku sama Amin. Enggak lah. Nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
Apa ya kena bawa kami bang. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan. Di antaranya selain Gubernur Riau ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi.
Sebelumnya ada nama Saleh Yazid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya.
Oke, thank you, Mas. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana kepala dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian Rima. Baik Saiful, dari informasi yang Anda himpun, selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian Rima. Ya Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian Rima. Baik Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena
informasi yang kami rangkum memang seperti itu, bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Terus itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Thank you, Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih
kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara, ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap itu, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR Riau. Setelah lebih dari 5 jam melakukan penggeledahan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya keluar dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau pada Senin sore. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Tribun Pekanbaru di lokasi, bahwa penggeledahan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK baru meninggalkan kantor dinas yang berlokasi di Jalan SM Amin Pekanbaru tersebut sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova digunakan oleh petugas KPK saat meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, yakni Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama dengan rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Sebelumnya diketahui Tribuners bahwa suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung. Sementara seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya. Ito ako na. Ha? Ako na bawa ako sa mamin. Thank you, Mas. Mau gak pakai hati? Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian?
terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nah, nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Selain sejumlah pejabat dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun demikian, kronologis penangkapan dan terkait kasus apa KPK belum mengungkap. Sebagai informasi sebelumnya bahwa KPK juga telah mendatangi kantor dinas PUPR Riau. KPK menangkap sejumlah pejabat dinas PUPR, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Riau. Sementara itu, Tribuners, Gubernur Riau yakni Abdul Wahid yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK hari ini, dia adalah Gubernur Riau yang berhasil menang dalam Pilgub Riau pada tahun 2024 lalu. Saat bertarung di Pilgub Riau, Abdul Wahid berpasangan dengan SF Haryanto. Pria kelahiran 21 November 1980 itu berasal dari Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia merupakan Gubernur Riau ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025. Suami Heni Sasmita ini dikenal sebagai tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha serta mantan anggota DPR RI. Karirnya di bidang politik terbilang moncer. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Tribuners, bahwa ayah dua anak ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan
Riau II. Sementara itu Tribuners terkait harta kekayaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Diketahui bahwa ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4,8 miliar rupiah. Hal ini tercatat pada 31 Maret 2024. Selain itu, Abdul Wahid yang terjaring dalam OTT KPK di Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki hutang. Masih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu, utang yang dimiliki oleh Abdul Wahid mencapai 1,5 miliar rupiah atau hampir sepertiga dari total kekayaannya. Pada LKHPN yang dilaporkan 1,5 tahun yang lalu ini, Abdul Wahid memiliki 12 aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan dengan senilai 4,9 miliar rupiah. Di garasinya Tribuners ada 2 mobil dengan total nilai 708 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga tercatat memiliki benda berbentuk kas dan setara kas. Thank you Mas. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru?
provinsi. Provinsi dan Riau. Barang buktinya mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Coba itu aku dah. Hah? Aku nak bawa aku sama Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini berusia 45 tahun Tribuners bahwa ia terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Riau yang digelar pada Senin 3 November siang tadi. Selain Gubernur Riau, 9 orang lainnya dilaporkan juga turut ditangkap oleh tim KPK. Seperti diketahui Tribuners bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Wahid berasal dari Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abdul Wahid sendiri adalah Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030 bersama wakilnya SF Haryanto. Ayah Wahid dilaporkan meninggal dunia ketika Wahid berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia turut membantu mengelola kebun kelapa milik keluarga untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Agam hingga lulus pada tahun 2000. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Ia kemudian mengambil kuliah S2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada tahun 2021.
Sebelum di eksekutif, Wahid sebelumnya berkarir sebagai anggota legislatif. Wahid menjadi anggota DPRD Riau, yakni periode 2009 hingga 2019. Ayah dua anak itu kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga tahun 2024. Abdul Wahid duduk di Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang digelar di Provinsi Riau hari ini. Menurut Budi, total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara. Meskipun Budi belum merinci identitas para penyelenggara negara tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh telah memastikan bahwa salah satu dari 10 orang yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adapun penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Provinsi Riau. Fitroh juga telah mengonfirmasi adanya operasi yang menyasar pejabat di dinas tersebut. Terkait hal ini, Budi Prasetyo menyatakan tim masih bekerja di lapangan sehingga konstruksi perkara belum dapat disampaikan. Thank you Mas. Oh, nggak pakai waktu. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? nanti kami akan update sekalian.
tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke.